Selamat datang di dunia Ucu Irna Marhamah. Silakan subscribe ya guys, agar aku semangat update tiap hari. Amore Forolous karya Ucu Irna Marhamah. Bab 2. Di rumah, Farenza tampak duduk di sofa sambil menyantap hidangan makan siang yang dipesannya. Ia menatap ke layar TV. Ada berita terbaru yang muncul. Pagi ini di pusat kota telah terjadi teror penembakan yang menewaskan 2 warga sipil. 2 pelaku tewas di tempat. Diduga, ini semua adalah ulah teroris. Kemungkinan, ada pelaku lain yang masih hidup dan berkeliaran di kota setelah membunuh salah satu rekannya sendiri dan meledakkan toilet umum untuk mengalihkan perhatian. Waspadalah, saat ini polisi sedang melakukan pencarian, ucap pewarta berita. Farenza tetap terlihat tenang. Ia meminum jusnya. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Neisha pulang ke rumah. Ia memarkirkan mobilnya di garasi. Sambil bersenandung kecil, Neisha keluar dari dalam mobil. Ia melihat ada galon di depan rumah. Neisha menyeretnya ke dalam. Untuk sesaat, ia berhenti di depan rak mantel. Neisha melepaskan jasnya, lalu menggantungkannya di rak mantel. Ia mengernyit sambil menyingkap beberapa jaket di rak mantel. "Kemana jaket favoritku?" gumam Neisha. Tidak ingin ambil pusing, Neisha kembali menyeret galon. Dengan penuh perjuangan dan kesulitan, Neisha memasang galon tersebut ke dispenser. Sebuah tangan kekar terulur dan membantunya. Neisha menoleh, ternyata Farenza. "Aku tidak tahu galonnya sudah datang. Jadi, aku tidak memasangnya," kata Farenza. "Tidak apa-apa, aku juga bisa angkat galon sendiri." Neisha mengusap punggung suaminya kemudian berlalu. "Oh, begitukah?" Farenza mengangguk-anggukkan kepala, menyusul istrinya. Neisha menaiki tangga menuju ke kamarnya di lantai 2. "Jaketmu di mana?" "Kemarin masih ada di rak mantel." Farenza tidak segera menjawab. Ia meninggalkan jaketnya di wadah sampah tadi sewaktu ada pembunuh bayaran yang menargetnya. Farenza membuangnya karena ada bercak darah si pedagang asongan yang terciprat ke jaket tersebut. Neisha menghentikan langkah lalu menatap suaminya dengan tatapan curiga. "Kau tidak menghilangkannya kan? Itu jaket favoritku." Farenza tersenyum kaku. "Aku tidak membuangnya, tapi mungkin tertinggal di suatu tempat. Aku akan mencarinya nanti." Neisha membuang napas berat. "Bagaimana bisa kau meninggalkannya di suatu tempat? Kau tidak mungkin melepaskannya kan?" "Aku bisa membeli yang baru, yang persis sama dengan jaket favoritmu itu," sahut Farenza. "Kau terlihat sangat tampan dan seksi saat memakai jaket itu. Oleh karena itu, aku menyukai jaket tersebut." Neisha cemberut. "Iya, aku tahu aku tampan dan selalu tampan di mata cantikmu. Tapi, bukankah kau lebih suka saat aku telanjang? Jadi, apapun yang aku pakai tidak akan ada gunanya," celetuk Farenza. Neisha mendelik suaminya dengan ekspresi kesal. "Yang benar saja, kenapa kau bicara vulgar seperti itu kepadaku?" Farenza tersenyum nakal sembari mendekati istrinya. "Sayang, kau mengerti maksudku kan?" Wajah Neisha sudah memerah seperti tomat. Ia pun memilih untuk tidak merespon perkataan mesum suaminya dan segera masuk ke kamar mandi yang merangkap dengan kamar mereka. Farenza hanya terkekeh melihat Neisha yang malu dengan ucapannya. Ia pun duduk di tepi ranjang dan mengotak-atik laptop yang sempat ditinggalkan saat mendengar suara Neisha yang pulang dan menyeret galon tadi. Tak lama kemudian, terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Farenza sendiri tampak fokus ke layar laptop. Beberapa menit kemudian, terdengar suara Neisha dari dalam kamar mandi. "Sayang, tolong ambilkan jubah mandiku di lemari. Aku lupa jubah mandi yang kemarin sudah dimasukkan ke dalam keranjang cucian." Farenza bangkit dari ranjang. "Lemari yang mana?" "Lemari putih di sekat kedua," sahut Neisha. Farenza membuka lemari putih yang dimaksud. Ketika ia akan menarik jubah mandi di sekat kedua, suara Neisha kembali terdengar, "Jangan ditarik. Angkat baju-baju yang di atasnya, kemudian ambil jubah mandinya tanpa membuat baju lain berantakan." "Iya, aku tahu." Farenza melakukan sesuai instruksi dari Neisha.
Ia pun membuka pintu kamar mandi dan masuk dengan membawa jubah mandi istrinya itu. Terdengar suara jeritan Neisha. "Kenapa kau ikut masuk? Memangnya kenapa? Kita sudah menikah selama 2 tahun. Kenapa kau malu? Kita pernah melakukan hal yang lebih dari ini," gerutu Farenza. Farenza. Di dapur, Neisha tampak sibuk menyiapkan makan malam. Ia memotong sayuran dengan telaten. Farenza memperhatikan istrinya yang sangat ahli ketika memasak seperti seorang chef. "Ada yang bisa aku bantu, sayang?" Farenza tidak enak karena sedari tadi ia hanya diam dan memperhatikan. "Cuci tangan yang bersih dan duduklah," suruh Neisha. "Kau pasti membutuhkan bantuan," ucap Farenza. "Tidak perlu, sayang," sahut Neisha. Ia menyalakan kompor dan mulai memasak, tapi kompornya mati. "Sepertinya gasnya habis," gumam Neisha. "Jangan cuci tangan dulu, sayang. Tolong pasang gasnya." Farenza mengambil tabung gas cadangan. Ia pun memasang gas tanpa kesulitan sama sekali. "Kenapa kita tidak membeli kompor listrik saja?" tanya Neisha. "Kompor gas lebih hemat," jawab Farenza. Neisha tampak berpikir, "Begitukah? Aku rasa sama saja." Api kompor kembali menyala. Neisha melanjutkan memasak hingga selesai, sementara Farenza membantunya menyajikan makan malam ke meja. "Selamat makan." Farenza dan Neisha pun menyantap makan malam dengan tenang. "Bagaimana?" tanya Neisha. Farenza tersenyum hangat. "Ini lezat, kau istri yang hebat, sayang." Neisha tersipu malu. "Terima kasih." "Terima kasih juga." Farenza melanjutkan makan. Setelah selesai makan, Neisha memindahkan piring kotor ke wastafel. Farenza meminum segelas air hingga tandas. Bahkan ia menuangkan lagi air ke dalam gelasnya dan meminumnya sampai habis. Farenza menunduk dalam. Bagaimana bisa dia menghabiskan makanan itu selama ini? Apakah dia tidak merasakan air laut dalam masakannya? Tangis Farenza dalam hati. Neisha kembali. Kepala Farenza terangkat. Ia segera memasang ekspresi normal. Neisha mengambil gelas yang digunakan Farenza untuk minum barusan. "Kau sudah selesai minum?" Farenza mengangguk. Neisha berlalu membawa gelas bekas minum suaminya. Farenza bangkit dari kursi dan membantu istrinya mencuci piring. "Besok kau pergi ke kantor kan? Lebih baik kau tidur duluan," kata Neisha. Farenza memakai sarung tangan karet dan bersiap mencuci piring. "Ayo, kita lakukan bersama. Agar kita bisa cepat tidur." "Mana ada, yang ada kita berdua bergadang," celetuk Neisha. Farenza tertawa. "Aku akan lebih lembut dan pelan. Kau selalu menggigit di mana-mana, lihatlah bekasnya." Neisha menunjuk leher dan dadanya. "Kau juga suka-suka menggigitku. Tidak hanya itu, kau sering menjambak dan mencakarku." Farenza tidak mau kalah. Ia mengangkat kaosnya dan menunjukkan bekas cakaran di dada, perut, dan juga di punggungnya. "Apakah aku sekasar itu? Maafkan aku, sayang." Neisha mengusap rambut suaminya seperti membujuk anak kecil. Farenza cemberut. "Baiklah, selesaikan ini semua. Kita langsung tidur." Neisha mengelap piring yang sudah dicuci oleh Farenza kemudian disimpan ke rak. Farenza semakin bersemangat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Next ke bab selanjutnya, link ada di deskripsi. Subscribe ya biar dapat notifikasi dariku.